bekerja sebagai seorang perencana keuangan. Kalau hal-hal keuangan, saya ahlinya. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya nggak punya gereja sendiri. Hari ini kita mau bahas mengenai hikmat dari Amsal bagian ke-8. Nah, kalau misalnya ada yang belum dengar video-video saya yang kemarin-kemarin, silakan subscribe ke saya punya channel YouTube namanya Kelimpahan Alkitabiah. Di sana ada video-video saya yang dulu-dulu sama ada renungan harian. Terus ada IG juga buat renungan harian doang di Kelimpahan Alkitabiah juga. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh kontak saya langsung karena ini Zoom dari rumah, jadi boleh WhatsApp ke saya langsung, nanti saya bisa langsung balas di sini. Nomor telepon saya 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Jangan lupa subscribe dan saya punya YouTube. Nah, hari ini hikmat dari Amsal bagian 8 judulnya adalah memiliki penasehat. Ini rada detail nih. Jadi kalau kemarin-kemarin kan ada yang detail nggak detail. Ini rada detail, rada teknis. Lebih tepatnya rada teknis. Kenapa penting buat kita punya penasehat? Kita buka satu ayatnya ada di Amsal 11 ayatnya ke-14. Amsal 11 ayat ke-14. Amsal 11 ayat 14 berkata bahwa jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Nah, kita harus ngerti nih bahwa yang namanya orang itu tuh sebetulnya karena dia udah Kristen, dia itu sebetulnya orang yang sudah diberkati. Orang itu berhasil, orang itu gagal bukan karena dia itu nggak diberkati Tuhan. Dan orang berhasil bukan semata-mata karena dia diberkati Tuhan saja. Berkat Tuhan itu sesuatu yang sudah pasti. Semua orang namanya dia udah percaya, di dalam dia ada Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sudah diberkati. Arti dari diberkati adalah dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu dan berhasil. Jadi di Ulangan 8 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi berkat itu sudah ada. Bukan cuma sama orang Kristen, orang Yahudi pun punya berkat ini. Makanya kalau kita lihat ya kenapa banyak orang Yahudi kaya-kaya, itu karena mereka memegang janji ini. Jadi mereka itu diberkati. Mereka itu berhasil karena mereka diberkati. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita itu berharap hanya tanda kutip dari berkat saja. Jadi kita nggak melakukan pengembangan diri, kita nggak melakukan inovasi-inovasi bisnis, kita nggak melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Jadi kita tanda kutip hanya berharap dari berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, saya setuju, pasti dong. Tapi misalnya kita anggaplah kita punya satu toko kita ada di pojokan, di tempat orang nggak pernah ada lewat, terus kita nggak main online, terus kita cuma nggak pernah iklan, nggak pernah apa, Tuhan bisa datangkan pembeli, saya percaya 100%. Tetapi hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena ada hal-hal yang orang perlu lakukan. Nah, orang-orang perlu lakukan ini ketika mereka lihat iklannya, mereka bakal datang lebih banyak lagi. Ini jadi berkat itu bukan sesuatu yang cuma sekedar supranatural aja. Berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang juga disertai dengan kerjanya orang, dengan inovasi, dengan macam-macam. Bahkan pemikiran kreatif itu datangnya itu juga berkat. Kita berpikir, bagaimana caranya supaya saya punya bisnis bisa lebih bagus? Tuhan kasih ide. Nah, ide itu adalah berkat juga.
Nah, yang hari ini saya mau bahas adalah kita ini perlu punya yang namanya penasehat lah, atau mentor, atau orang-orang yang bisa menolong kita. Kita ini perlu ngerti nih bahwa manusia itu nggak bisa cuma sekedar dia sendiri terus dia hebat gitu. Ini jarang terjadi, nggak bisa. Nggak ada orang yang punya bisnis gede, nggak ada orang yang punya pelayanan gede, kalau nggak ada yang tolong. Ada. Ada orang-orang yang kelihatannya berhasil, kalau misalnya dia cuma sendirian, tapi itu nggak bisa lama. Itu nggak bisa lama. Namanya one man show itu biasanya nggak akan bisa bertahan lama. Contoh yang paling gampang sederhana begini aja. Misalnya kita jadi pengemudi ojol. Kita jadi pengemudi ojol, terus kita hebat lah. Kita setiap hari kita kerja keras, terus kita bisa dapat penghasilan lumayan. Tapi itu aja yang bisa kita lakukan, nggak bisa lagi. Bagaimana caranya supaya bisnis kita berkembang? Oke, kita belilah beberapa motor. Lalu kita cari orang-orang ini suruh jadi ojol juga. Habis itu sistemnya bagi hasil. Nah, itu kita bisa lebih cepat. Tapi semua ide bisnis, ide segala macam ini, itu bisa datang dari manusia. Nah, kecenderungannya orang itu banyak yang tidak mencari orang untuk menjadi penasehat dia atau jadi mentor dia. Kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, kita butuh seseorang untuk mentor kita. Kita nggak bisa cuma ngandelin diri kita sendiri dan berhasil. Bukan berarti Tuhan nggak bisa jadi mentor kita, jangan salah nih. Maksud saya begini, maksudnya ada orang-orang yang memang Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan kasih mereka kepintaran, dan orang-orang ini punya hati, mereka bisa bantu kita, ya kenapa enggak gitu? Karena orang-orang semacam ini yang dibutuhkan nih. Kita itu bisnis itu bukan cuma sekedar semuanya itu serba rohani, banyak hal teknis di dalamnya. Contoh yang paling sederhana, bagaimana cara kita memilih karyawan. Itu aja ada ilmunya. Nah, kalau misalnya kita cuma ngandelin supranatural, dalam arti, oh Tuhan akan datangkan karyawan yang baik. Iya, saya setuju. Tapi belum tentu karyawan yang baik itu mau dengerin suara Tuhan dan bekerja untuk kita. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya hal-hal yang teknis. Semua orang di dunia yang hebat-hebat itu biasanya mereka punya mentor. Mereka punya penasehat. Percaya nggak percaya? Presiden punya penasehat. Kayak misalnya nih contoh Presiden Amerika, dia umumin nih ada penasehat kayak Presiden Amerika Trump itu dia pakai orang-orang tertentu buat doain dia pakai orang buat kasih nasihat spiritual, nasihat ekonomi, nasihat keuangan. Semua orang hebat-hebat di dunia mereka punya penasehat. Nah, kalau kita mau maju di dalam hidup kita perlu penasehat. Penasehat yang paling ajaib, paling hebat sudah tentu ya Roh Kudus, udah pastilah. Tapi kalau kita nggak selalu peka sama suara Roh Kudus, kita butuh orang-orang yang punya hikmat. Nah, jadi kita harus cari orang-orang ini supaya kita bisa punya keberhasilan. Ada satu ayat yang sangat menarik ya, di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat ke, bukan 2 Raja-Raja, 2 Tawarik 10 ayat ke-6. 2 Tawarik 10 ayat ke-6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ini nggak terlalu jelas nih. Saya harus kasih lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya bilang gini. Jadi Raja Rehoboam itu bertanya kepada orang-orang tua yang sebelumnya itu bersama-sama dengan Salomo. Pertanyaan paling sederhana, siapakah orang yang paling bijaksana yang pernah hidup? Tentu saja kita akan jawab, oh udah pasti Salomo, pasti dong, ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa Salomo orang paling bijaksana sedunia pun punya orang tua-tua yang memberikan dia nasihat? Ini adalah sesuatu yang aneh menurut saya.
Jadi Salomo adalah orang yang paling bijaksana sedunia, orang paling berhikmat. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang punya hikmat juga. Orang-orang yang sudah tua-tua, sudah punya banyak pengalaman untuk memberikan dia nasihat. Kenapa? Karena Salomo bisa aja berbuat salah. Salomo bisa aja khilaf. Salomo bisa aja melakukan hal-hal yang nggak oke. Kenapa? Bisa aja waktu itu dia bangun, dia lagi kesel, terus dia bikin keputusan salah, dia ajak perang orang-orang, padahal harusnya nggak usah. Nah, itu semua bisa terjadi kalau dia nggak mawas diri. Nah, nggak ada orang yang selalu dalam keadaan siap. Nggak ada. Nggak ada orang yang selalu dalam keadaan prima. Nggak ada orang selalu dalam keadaan luar biasa. Nggak ada orang dalam keadaan hebat selalu. Nggak ada. Oleh karena itu, orang butuh yang namanya penasehat. Penasehat itu adalah orang-orang yang mengingatkan kita bahwa ada orang-orang lain yang mungkin memiliki masukan lebih baik daripada apa yang hendak kita lakukan sekarang. Walaupun mungkin kita pikir, oh ya oke lah, saya udah tahu nih, saya mau lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D, lakukan E. Saya udah tahu lagi semuanya. Tetapi mungkin ada sesuatu yang salah dari rencana kita dan orang-orang bisa lihat, kita nggak lihat. Kalau misalnya ini cuma hal kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau ini hal besar dan menyangkut hidup orang banyak, bagaimana kalau kita salah? Ini adalah suatu masalah. Nah, untuk itu bagaimana? Kita harus punya penasehat. Kita harus punya penasehat. Penasehat itu bisa mulai dari orang yang paling dekat sama kita. Misalnya kita punya istri, kita punya suami. Tapi yang jelas orang-orang ini mesti punya suatu kapabilitas. Mau itu dalam hal rohani kah, dalam keuangan kah, dalam bisnis kah, dalam apapun. Karena ini buat ngomongin soal keuangan, jadi saya akan katakan bahwa ini adalah soal bisnis. Dalam bisnis, dalam keuangan, ini adalah dua area yang orang sangat perlu untuk punya mentor atau penasehat. Orang sadar nggak sadar, orang lakukan hidup, padahal dia punya potensi luar biasa gede, tapi nggak pernah dikembangkan karena dia nggak tahu. Nah, banyak dari kita nggak tahu kita punya potensi besar, atau kita tahu kita punya potensi, tapi kita nggak bisa kembangkan, atau kita tahu potensi kita dan kita bisa kembangkan, tapi tidak maksimal. Ini semua sayang sekali. Anda tahu Freeport? Freeport Anda tahu lah, pasti Anda tahu lah. Freeport itu adalah tambang apa? Tambang emas. Tetapi Freeport itu terdaftar sebagai tambang tembaga. Sekali lagi, Freeport itu adalah tambang emas, tetapi Freeport terdaftar sebagai tambang tembaga. Artinya pajak yang dia bayarkan kepada pemerintah adalah pajak tembaga, bukan pajak emas. Nah, ternyata Freeport itu bukan cuma sekedar menghasilkan tembaga dan menghasilkan emas, Freeport juga menghasilkan bahkan bahan yang lebih mahal lagi, namanya plutonium. Plutonium itu adalah radioaktif dan dipakai untuk membuat nuklir. Nuklir itu bukan cuma bom, nuklir itu sumber energi. Dan itu harganya jauh lebih mahal lagi daripada emas. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, kita akan terjebak dengan tembaga itu saja. Dan selama ini kita sudah dibodohi, pemerintah sudah dibodohi. Nah, kita ini sebetulnya semuanya itu kayak kayak berlian. Tetapi banyak dari kita melihat diri kita ini cuma seperti kerikil. Kenapa bisa demikian? Karena nggak ada orang yang kasih kita nasihat, nggak ada orang yang mentor kita. Kita pikir, oke, ini saja kemampuan saya, ini saja yang bisa saya lakukan, ini saja kemampuan saya, keterbatasan saya. Saya nggak bisa lakukan lebih besar lagi, saya nggak bisa lebih hebat lagi, saya ini orang bodoh. Nah, ketika kita punya penasehat, kita bisa tanya nih sama orang ini nih, enaknya sebetulnya saya bagaimana sih? Enaknya langkah apa yang saya harus ambil? Harusnya saya bagaimana cara berpikir? Bagaimana cara saya menyikapi semua masalah ini? Ini semua bisa terjadi kalau kita punya mentor. Nah, banyak orang nggak ngerti nih. Oh ya, oke lah, saya hidup, pokoknya hidup aja lah, semua baik-baik aja lah. Pada kenyataannya adalah
Banyak orang gagal di dalam hidup. Nah, ini adalah suatu fakta. Dari mana kita bisa tahu? Sederhana. Kita lihat dari data. Dari 100% orang berumur 65 tahun di Indonesia, hanya 5% orang yang punya uang. Persentase paling besar dari orang-orang berumur 65 tahun ini adalah orang-orang ini bergantung hidupnya kepada orang lain. Kemungkinan besar sama anaknya. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang-orang ini tidak memiliki perencanaan keuangan. Kenapa mereka bisa tidak punya perencanaan keuangan? Karena mereka nggak ngerti, nggak ada yang ajarin mereka. Nah, ada satu ayat yang luar biasa dibilang di dalam Roma. Roma 10 ayat 9 saya baca sampai 14. Sorry, ya 14. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Artinya apa? Bagaimana kita bisa punya kehidupan bisnis bagus kalau nggak ada yang ajarin kita? Nah, oleh karena itu, Amsal berkata, sekali lagi, keselamatan itu ada kalau ada banyak penasehat. Semua atlet terkenal di dunia yang hebat-hebat yang kita tahu, siapapun, mau Tiger Woods, mau Michael Jordan, mau siapapun, mereka semua punya yang namanya personal coach. Orang-orang yang bisa melihat apa yang mereka tidak bisa lihat dan kasih tahu mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa berhasil di bidang itu. Jadi bukan cuma sekedar kita jago, bukan cuma sekedar kita hebat, bukan cuma sekedar kita sering berlatih, kita butuh orang yang membantu kita untuk melihat apa yang perlu kita lihat, yang kita sebenarnya nggak lihat. Sebetulnya saya tahun ini bisa untung misalnya 500 juta, tetapi karena saya nggak mengerti, saya untungnya cuma 100 juta. Sebetulnya saya harusnya sudah bisa menjadi direktur 3 tahun lalu. Tetapi sampai sekarang saya masih manajer. Kenapa? Karena nggak ada yang ngajarin saya bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi seorang direktur. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Nah, ini banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Seharusnya anak-anak Tuhan bisa lebih hebat lagi, bisa lebih cepat lagi, bisa lebih luar biasa, jika saja mereka memiliki mentor-mentor dan coach-coach yang hebat, penasehat-penasehat hebat. Jadi kita perlu mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang di luar Alkitab. Ini bukan sesuatu yang bukan Tuhan yang mau. Ini sesuatu yang sangat logis dan sesuatu yang sesuai dengan firman. Seperti tadi saya sudah tunjukkan, bahkan Salomo pun yang begitu luar biasa bijaksana sedunia masih punya penasehat, masih punya mentor-mentor. Mentor pertama dari Salomo tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya. Ayahnya berpesan, bentar lagi saya udah mau mati, tapi kamu berlakulah seperti seorang laki-laki. Lakukanlah firman Tuhan. Itu adalah nasihat yang luar biasa. Nah, semua anak-anak Daud seharusnya mengerti, seharusnya diajari hal yang sama Daud. Tetapi cuma satu yang mau mendengar, yaitu Salomo, dan akhirnya cuma dia yang paling berhasil. Kita baca di dalam Alkitab, anak-anak Daud ada yang saling membunuh, ada yang mau bunuh bapaknya, ada yang melakukan hal-hal yang gila-gilaan, ada yang mau kudeta, dan sebagainya. Semuanya kaur. Cuma satu yang akhirnya jadi, namanya Salomo.
Kenapa bisa begitu? Karena dia dengerin apa yang bapaknya bilang. Makanya di dalam firman Tuhan, Salomo bilang berkali-kali, hormatilah ayahmu, dengarkanlah ibumu. Dengarkanlah nasihat ayahmu. Ini yang dia ulang-ulang karena apa? Karena orang tua kita adalah mentor kita dan penasihat kita yang pertama. Oke, nah balik lagi. Kalau gitu sekarang setelah kita mengerti bahwa kita memiliki kebutuhan untuk mencari seorang penasehat, apa sih kualifikasi yang harus kita cari dari seorang penasehat ini? Pertama itu kita harus cari yang kita bisa percaya. Mari kita buka ayatnya, 2 Raja-Raja 10 ayat 14. 2 Raja-Raja 10 ayat 14. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup, lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembeli. Ayat 15. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya. Jika ia berilah tanganmu, maka diberilah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya di dalam kereta. Nah, kita itu perlu memiliki seorang mentor yang kita bisa percaya. Artinya apa? Orang-orang yang tidak memiliki agenda-agenda tersembunyi. Orang-orang yang bermaksud untuk mencelakakan kita, atau orang-orang yang mau mengambil kesempatan dari kita. Nah, orang-orang semacam ini jangan kita jadikan mentor, jangan kita jadikan penasehat. Jangan mencari orang yang nantinya punya sesuatu yang bisa menikam kita balik. Contohnya misalnya gini, ada orang dia bagus di bisnis properti, nah dia lagi mau jual rumah, lalu dia bilang lah sama kita, kamu tahu nggak properti ini bagus apa segala macam bla 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 bla, yang ini bagus banget nih, yang dia mau tawarin sebenarnya punya dia sendiri. Apakah ini masalah? Sebetulnya begini, kita harus mengerti bahwa yang orang perlu itu adalah seseorang yang tulus. Seseorang yang tulus. Kalau orang mau jual barang ke kita, bukan berarti mereka nggak tulus. Artinya kita harus dengar dulu, terus kita cek dulu nih, apakah orang ini memang tulus apa enggak. Saya jual produk keuangan. Saya jual produk keuangan, apakah saya mau mendapatkan uang dari sana? Tentu saya mau dapat. Tetapi apa yang saya jual itu sebetulnya adalah untuk keuntungan nasabah. Jika produk saya tidak baik, atau produk saya tidak menguntungkan nasabah, atau produk saya malah merugikan atau melukai nasabah, saya nggak mau jual. Jadi ketika saya bilang bahwa produk saya bagus, saya memang pede bahwa produk ini bagus. Dan bukan cuma sekedar saya jual ke orang, saya sendiri pun pakai. Artinya kredibilitas saya bagus. Jika saya bilang sama orang, saya punya produk bagus, saya sendiri pun pakai. Artinya menurut saya produk ini cocok untuk Anda. Nah, karena memang saya adalah penjual sebuah produk, saya tentu akan bilang bahwa saya menjual suatu produk. Tetapi bukan berarti apa yang saya beritakan salah, apa yang saya ngomong salah, bukan berarti begitu. Artinya kita cuma perlu mengecek apakah orang ini tulus apa enggak. Nah, kalau dia nggak tulus bagaimana? Nggak apa-apa, kita dengarkan dulu dia, dan kita tangkap apakah yang dia ngomong itu benar apa enggak. Kalau misalnya kita tidak bisa percaya orangnya, tapi kita bisa percaya produknya, nggak ada masalah. Misalnya ada properti, harganya 3M, lalu ditawarkan kepada kita 1M. Dan ini legit, dan ini sah, dan ini benar. Memang orangnya butuh duit. Dan orang yang tawarkan ini, dia akan dapat komisi kalau dia dapat pembeli. Nggak ada masalah. Memang orang ini punya agenda, tapi nggak ada masalah. Karena apa yang dia tawarkan memang sesuatu yang baik buat kita. Ini artinya bisa dipercaya. Bisa dipercaya apanya? Kalau bukan orangnya, produknya. Sederhana aja, kalau bukan orangnya, produknya. Kalau bisa dua-duanya. Ini adalah mentor. Nah, mentor ini kriteria paling utama itu bisa dipercaya, tapi bukan cuma mentornya doang, tapi produknya juga. Yang kedua, kriteria yang harus kita lihat dari seseorang itu adalah dia punya skill, dia punya kecakapan. Kenapa? Karena Firman berkata bahwa orang yang cakap di dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja.
Nah, bagaimana kita bisa mempercayai seseorang yang memberikan kita nasihat kalau dia sendiri tidak ada hasil? Dia nggak harus memiliki tanda kutip hasil luar biasa dulu, enggak. Tapi kalau dia konsisten melakukan apa yang dia katakan dan mulai kelihatan ada hasil, berarti orang ini bisa dipercaya. Jadi artinya apa? Boleh didengarkan. Nah, ketika dua hal ini kita pakai, yaitu bisa dipercaya dan cakap, orang ini kita bisa pakai, kita bisa dengarkan nasihatnya. Ketika kita dengarkan nasihatnya, mungkin buat kita ini bisa berfaedah banyak. Nah, seringkali kita menjadi orang yang picik. Picik dalam arti begini, oh iya, kalau saya misalnya lakukan hal ini kan akan menguntungkan orang tersebut. Betul, tetapi ini mungkin akan menguntungkan kita berlipat-lipat. Ada satu pepatah dalam bahasa Inggris berkata, kita ini penny wise, pound full. Pepatahnya bilang penny wise, pound full. Artinya, untuk menghemat uang kecil, kita bijaksana. Tetapi untuk menghemat uang besar, kita bodoh. Jadi kita hemat uang kecil untuk kehilangan uang besar. Lebih baik kita hemat uang besar dan kehilangan uang kecil. Nah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana caranya kita melewati semua itu? Yaitu nasihat dari mentor itu. Mentor itu bisa berupa orang yang menjual sesuatu kepada kita dan kita bisa belajar sesuatu dari sana. Seringkali orang-orang memberikan kita suatu informasi walaupun mereka memang mau jual sesuatu, tapi sebetulnya informasi itu sangat bagus untuk kita. Contoh yang sederhana, misalnya begini, saya berlangganan satu akun Telegram yang memberikan saya rekomendasi bisnis. Saya harus bayar, tetapi dengan informasi yang saya dapat itu, saya akan meningkat kekayaannya. Kenapa saya lakukan itu? Sebetulnya alasannya kenapa kita perlu baca koran adalah supaya kita bisa mendapat informasi, supaya kita bisa menjadi lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Ada koran-koran zaman dulu kayak Kontan gitu, sekarang masih ada sih, tapi bentuknya digital. Kontan itu adalah koran bisnis yang bikin itu grup Gramedia. Kontan itu adalah koran buat bisnis, tapi kita harus bayar. Kita harus beli dan kita dapat barangnya. Nah, berdasarkan itu kita baca, lalu kita bisa membuat suatu kesimpulan. Oke, berdasarkan kesimpulan saya baca, saya menyimpulkan bahwa bisnis lebih bagus begini di tahun ini. Contoh yang paling sederhana, jika saya tahu bahwa pandemi ini akan terjadi, saya akan melakukan A, B, C, D, E gitu. Buat menangkalnya, atau untuk diversifikasi bisnis, atau supaya saya nggak rugi banyak. Nah, dari mana saya bisa dapat ini? Kalau saya punya mentor, saya punya penasehat. Nah, orang-orang banyak yang tahu. Orang bukan nggak tahu. Sebetulnya, semua orang kaya di Indonesia, di dunia, orang konglomerat itu mereka punya penasehat-penasehat. Orang-orang hebat yang kita tahu, gubernur BI, mereka punya penasehat-penasehat. Ada, cuman mereka nggak kasih tahu ke kita. Nah, orang-orang itu yang kasih mereka informasi, dan berdasarkan informasi yang ada itu, mereka menjadi kaya. Ini yang bisa bikin orang itu berhasil. Jadi, ketika kita menyadari bahwa peran ini sangat penting, oleh karena itu kita perlu punya. Nah, ada orang-orang yang tidak mau menjadikan pasangan mereka sebagai penasehat mereka. Kenapa? Karena mereka gengsi. Ada orang berpikir bahwa, oh, saya punya pasangan itu adalah saya punya saingan. Ini adalah pemikiran yang sangat salah. Kebetulan kita bahas ini, saya mau bahas ini sedikit lebih dalam. Suami istri itu hendaknya selalu bersepakat, hendaknya saling mendukung untuk kemajuan. Jadi jangan lihat suami istri itu sebagai saingan. Walaupun sama-sama kerja,
Jangan pikir, oh iya saya lebih hebat karena gaji saya lebih tinggi. Atau yang suami-suami merasa lebih superior karena istrinya di rumah ngurus anak. Cuman masak, cuman begini, cuman begitu, cuman begitu. Ini nggak benar. Suami istri harusnya bersepakat saling mendukung. Jadi suami bisa jadi penasehat istri, istri bisa jadi penasehat suami. Bahkan bukan cuma sekedar penasehat, mereka bahkan bisa saling mementor. Saya belajar banyak hal dari istri saya. Jadi saya tidak melihat istri saya sebagai saingan, walaupun kita sama-sama kerja, kita sama-sama punya uang. Saya nggak lihat itu sebagai suatu persaingan. Saya melihat itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi, karena uang kami bersama. Berapapun uang saya hasilkan, berapapun uang yang dihasilkan, kami masukkan bersama, itu menjadi uang kami. Jadi kalau dia gajinya makin besar, puji Tuhan. Kalau penghasil saya makin besar, puji Tuhan. Ini bukan soal persaingan, ini soal bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang lebih sukses, lebih maju. Nah kadang-kadang karena kita nggak mau, kita gengsi, kita malu, kita takut, seolah-olah kalau misalnya kita ngomong sama pasangan kita atau orang atau siapa, kita jadi orang yang lebih payah, ini menghambat kemajuan. Sayang sekali kita mestinya bisa maju, kita nggak maju karena kita terhambat sama ego kita sendiri. Nah ada satu contoh di dalam Alkitab, contoh ini luar biasa sekali. Dua-duanya adalah nabi, satu yang generasi sebelumnya, satu generasi berikutnya. Satu namanya Elia, satu lagi namanya Elisa. Elia itu sebetulnya adalah nabi yang luar biasa, udah hebat, udah oke. Tetapi ketika waktunya Tuhan sudah tidak bisa memakai dia lagi, Tuhan suruh dia mencari seorang pengganti. Lalu dia pergilah, dia carilah satu orang pengganti namanya Elisa. Nah, di bawah kepemimpinan Elia, Elisa belajar banyak. Sehingga ketika Elia naik ke surga, Elisa bisa menjadi nabi yang tanda kutip lebih hebat daripada Elia. Dikatakan bahwa Elisa itu karena melihat Elia naik ke surga, dia mendapat urapan 2 kali lipat daripada Elia. Jadi, mukjizat yang dibikin Elia kalah hebat dari mukjizat yang dibikin oleh Elisa. Elia tidak pernah membangkitkan siapapun. Elisa membangkitkan orang mati. Nah, ini pentingnya mentorship. Kalau kita punya mentor yang bagus, kita punya mentor yang bagus, kita bisa menjadi orang yang lebih hebat. Itu yang penting, cuman itu aja yang penting. Apa sih sebetulnya rahasia supaya kita bisa berhasil dalam mentorship ini, dalam mendengar nasihat ini? Kita akan dengar setelah break ini. Kita break dulu. Kalau ada yang punya pertanyaan, mau komen, silakan WhatsApp ke 0819 3218. Sekarang ada di bagian terakhir. Bagaimana kita bisa dimentor? Pertama-tama yang kita harus punya adalah sikap kerendahan hati. Nah, kita ini mesti ngerti nih, bahwa petunjuk itu cuma akan datang kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi kalau kita misalnya mau butuh mentor, kita lihat nih, oh orang ini bisa dipercaya, orang ini baik, orang ini memang peduli sama saya, orang ini punya skill. Habis itu ya udah kita minta, boleh nggak saya diajar? Kerendahan hati itu yang memastikan orang itu menerima apa yang seharusnya dia terima. Ketika orang itu merendahkan hati, maka kemungkinan besar dia bakal dapat sesuatu. Orang-orang yang merasa bahwa, oh saya udah tahu lah saya pintar, orang macam gini nih nggak akan maju. Saya ingat ya dulu saya pernah suatu kali saya lagi makan terus yang punya tempatnya cerita ngobrol, terus dia bilang lah dia nggak bisa nabung lah penghasilannya, pokoknya setiap bulan pasti habis, nggak jelas lari kemana, tempatnya dia masih sewa, dia masih single, belum punya istri, belum punya anak. Lalu ada kakaknya makan di sana. Jadi saya kasih dia penjelasan macam-macam.
bagaimana ngatur uang dan sebagainya, supaya kita bisa berhasil. Lalu dia ceritalah sama kakaknya, kakak, orang ini nih lagi ngomong soal keuangan nih, orang ini bisa bantu saya lah, dia pinter apa segala macam. Terus kakaknya bilang begini, belajar itu harusnya bukan sama orang, tapi sama kita sendiri. Nah, ini adalah jawaban yang nggak berhikmat. Kalau kita sendiri udah hebat, kita sendiri udah pinter, kenapa kita nggak jadi orang-orang yang udah luar biasa banget? Kenapa hidup kita masih gitu-gitu aja? Ini adalah pertanyaan sederhana, tetapi ini pantas dipikir. Pertama-tama orang itu mesti punya kerendahan hati. Nomor satu, saya mau belajar lebih banyak lagi. Saya mau belajar lebih banyak lagi. Ini yang membuat orang bisa maju. Yang kedua, yang orang harus punya, sikap hati yang harus punya, adalah keinginan untuk maju. Tuhan itu nggak ciptakan anak-anaknya itu untuk hal yang biasa-biasa saja. Tuhan itu ciptakan anak-anaknya itu buat hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau kita membatasi diri kita sendiri, kita membatasi Tuhan, kita nggak bisa maju. Kita nggak bisa lebih hebat lagi daripada yang seharusnya. Nih, Tuhan itu mau supaya kita ini jadi ikan paus. Tetapi kita puas dengan hanya menjadi seekor ikan tuna. Ini bukan sesuatu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena cara Tuhan itu adalah cara yang extravagant, cara yang hebat, cara yang luar biasa. Ketika orang Israel diserang sama bangsa Fir'aun, Tuhan tolong mereka dengan buka laut. Bayangin dulu nih, ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Mesir, cara Tuhan menolong mereka adalah dengan membuka laut. Sebelumnya tentara-tentara Firaun itu dikacaukan dulu dengan tiang awan, tiang api. Nah, ketika bangsa Israel ada di dalam Mesir dan mereka ada di dalam padang gurun, mereka nggak kerja, mereka nggak apa, Tuhan datengin mana dari surga, mana dari langit. Ini cara Tuhan. Tuhan itu mau supaya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang hebat. Tetapi kita perlu mengerti Tuhan dulu. Kalau kita udah ngerti Tuhan, makanya kita bisa. Nah, kita perlu bisa berpikir besar. Jadi dua sikap hati yang kita mesti punya supaya kita bisa berhasil adalah, pertama itu kita perlu punya yang namanya kerendahan hati buat cari mentor. Dan yang kedua ini kita perlu berpikir besar. Buat apa kita punya mentor kalau kita nggak berpikir mau besar? Banyak orang zaman dulu kalau mereka bisnis ya, mereka buka toko material misalnya ya. Mereka jaga setiap hari dari Senin sampai Sabtu, mungkin sampai Minggu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Mereka jaga terus-menerus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bagus, bukan nggak bagus. Mereka bisa menghasilkan uang, mereka punya rumah, mereka punya mobil, anak-anak mungkin bisa sekolah-sekolah luar negeri. Tetapi nggak banyak kemajuan luar biasa. Nah, kalau orang cara pikirnya nggak berubah, dia itu akan terjebak dalam kayak begitu. Nggak akan ada yang namanya kayak Mitra 10 lah, atau Royal Bangunan lah, atau apapun lah yang material-material modern zaman sekarang yang ownernya sudah nggak di sana lagi, pemiliknya semua udah nggak di sana lagi. Tetapi berkembang bahkan lebih hebat, bahkan punya cabang 10, 20. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berpikir besar. Nah, mentor itu pertama memberikan kita kerendahan hati, kedua memberikan kita mimpi yang lebih besar. Kalau dua hal ini kita punya, kita pasti akan menjadi orang yang lebih berhasil. Ingat yang saya ngomong di awal, orang itu berhasil bukan karena dia nggak diberkati, tapi karena dia nggak mengerti hal-hal teknis. Nah, hal teknis itu siapa yang ajarin? Ya orang. Bukan berarti Tuhan nggak bisa Allah, tapi Tuhan pakai orang juga. Ada orang-orang berhikmat, orang-orang bisa tolong kita, kasih kita ide-ide, bagaimana bisa kembangkan bisnis, bagaimana kita bisa mengatur keuangan lebih baik. Nah, skill saya adalah keuangan. Kalau Bapak Ibu butuh bantuan dalam menata keuangan, saya paling bagus di sini.
Ini adalah pekerjaan saya. Memang benar saya jual produk, benar. Tapi produk saya bukan sesuatu yang jelek. Produk saya bagus buat orang lain. Jadi oleh karena itu saya tahu bahwa rata-rata orang mereka nggak banyak ngerti tentang keuangan. Ini yang saya lakukan, saya mentor orang. Saya mentor orang supaya mereka bisa punya keuangan lebih baik. Nah, jadi sikap hati yang kita mesti punya dua hal ini dalam kita mentorship ini adalah pertama kita harus punya kerendahan hati. Kedua, kita jadi orang mesti mau berpikir maju. Sama seperti Tuhan menciptakan kita hal-hal besar, kita diciptakan Tuhan untuk hal-hal besar, jangan mau kita dibatasi dengan hal-hal kecil. Saya bukan bicara soal maksudnya, oh kita harus bikin lagi Gojek lagi atau Grab lagi, bukan itu. Hal-hal besar itu maksudnya adalah hal-hal yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Hal-hal yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Hasilnya apapun nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kita sudah kerjakan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang paling baik, dan kita terus-terus berinovasi. Itu namanya berpikir besar. Jadi bukan hasilnya ya. Saya nggak ngomongin soal hasil. Saya bukan ngomongin kita harus jadi orang paling kaya di dunia. Enggak. Yang penting adalah ketika kita melakukan sesuatu sepenuh hati, sepenuh tenaga, itu namanya berpikir besar. Itulah sikap hati yang Tuhan pengen. Nah, kenapa Tuhan buka laut merah apa segala macam? Karena itu sepenuh hatinya Tuhan, itu sepenuh jiwanya Tuhan, itu kemampuannya Tuhan, itu sekuat tenaganya Tuhan. Nah, seperti Tuhan lakukan itu, kita juga diminta sama Tuhan lakukan hal yang sama. Jadi kalau kita bekerja, kita berbisnis, lakukanlah sepenuh hati, sepenuh tenaga, dengan kita dapat saran-saran, mentor-mentor, dengan kerendahan hati, kita pasti bakal dapat. Kita pasti bakal berhasil. Kita pasti bakal jadi orang yang besar di mata Tuhan. Sampai sini aja. Kalau ada yang butuh nasihat-nasihat keuangan, ada yang butuh bantuan doa, ada yang mau tanya-tanya soal keuangan, mau tanya produk saya pun boleh. Silakan kontak saya di 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Kalau misalnya mau dengerin acara-acara saya dari kemarin-kemarin terlambat, bisa subscribe ke saya punya YouTube di Kelimpahan Alkitabiah. Itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.